lepas dari sejarah kedua negara yang selalu saja bersaing di berbagai bidang termasuk sepak bola. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Apa kabar? Semoga kalian sentiasa sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki, sukses kalian juga dalam apa jua yang kalian usahakan. Dan di akhir pekan ini semoga kalian juga bersama keluarga santai, aman dan juga damai. Oke guys, malam ini Indonesia akan melawan Malaysia. Sebelum itu di sorenya Australia akan melawan Thailand untuk semifinal pertama, dan pada malamnya Malaysia pula akan ketemu dengan Indonesia. Jadi ini sebenarnya guys adalah perlawanan dikira perlawanan persaudaraan antara Malaysia dan Indonesia. Memang sekarang ini kalau kita tengok di media-media sosial, di YouTube, di Facebook, di Instagram, komen-komen dari kedua-dua negara ini memang ada yang positif, ada negatif. Tapi itu biasa guys, itu biasa. Kita harus santai, kita jangan terprovokasi. Seorang yang matang, seorang yang dewasa, seorang yang mempunyai pemikiran yang waras harus mengadaptasi segala komentar-komentar ini dengan baik, tanpa ada provokasi, tanpa ada emosi kita. Jadi kita harus santai. Mungkin ini di media sosial guys. Di media sosial kita tidak dapat menghalang apapun yang netizen atau fans punya komentar ini. Jadi mereka sesuka hati membuat komentar-komentar yang negatif. Jadi menurut saya kita yang harus pandai mengawal emosi. Persepsi kita harus kita betulkan. Persepsi kita harus kita tujukan kepada yang positif. Memang ada komen-komen negatif, itu biasa dalam media sosial. Hanya kita saja yang pandai membawa diri, membawa emosi dan pemikiran, serta hati kita harus tulus ke depan untuk mengeratkan lagi persaudaraan kita. Dalam sepak bola kita akan berantem selama 90 menit. Itu biasa, ada kalah dan ada menang. Jadi harus menerima apa saja keputusan yang berlaku nanti, sama ada menang atau kalah. Saya biasa saja guys, menang kalah itu biasa dalam perlawanan pertandingan ini. Saya tidak akan terbawa-bawa dengan emosi. Saya mengharapkan kalian juga seperti itu. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video, yaitu terima kasih STY, mental juara timnas U19 meningkat jelang semifinal. Indra Sapri gemparkan AFF. Okey, apa di sebalik video ini? Sama-sama kita nonton bareng guys. STY untung besar usai raih penghargaan. Timnas U19 dibantu demi Penghargaan kalahkan Golden Malaysia. Visa. Vietnam jagokan Malaysia U19 di semifinal. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Vietnam ni kadang-kadang menjadi batu api ya. Suka memprovokasi juga. Dendam ke Indonesia, Vietnam ini. jagokan Malaysia U19 di semifinal. Walaupun tim kebanggaannya sudah pulang lebih dulu karena tampil tak memuaskan, media Vietnam masih belum berhenti menyoroti turnamen Piala AFF U19. Dalam laman resminya, Soa.vn mengeluarkan komentar pedas terkait pertemuan skuad Garuda Muda dengan Malaysia di partai semifinal. Mereka tak luput mengingatkan tentang bagaimana skuad Harimau Malaya berhasil menjadi momok yang menakutkan bagi tim tuan rumah di kompetisi U19 ini. Kali ini bukan berdasar dendam karena selalu ketiban sial ketika bertandang ke Indonesia. Akan tetapi media Vietnam yang satu ini berbicara dengan menunjukkan rekor pertemuan, yang mana belakangan memang berpihak ke kubu Malaysia. Soa.vn menilai Indonesia Vietnam ni guys sudah gagal ke semifinal sebab dia punya poin 4 saja dalam kumpulan bersama dengan Australia. Yang lolosnya adalah Australia, Malaysia, Vietnam, Malaysia, Thailand dan juga Indonesia. Jadi apapun yang dikatakan oleh Vietnam itu kita abaikan, kita ambil dengar, tetapi kita buang ke sebelah kiri, ini di telinga sebelah kiri. Itu sebab Vietnam ini mungkin mengalami
penurunan dalam sepak bola selepas Park Hang-seo telah berhenti menjadi pelatih kepada Vietnam itu. Dan sekarang ini dikabarkan Park Hang-seo mungkin menjadi pelatih Malaysia antara yang dilirik oleh Malaysia untuk menjadi pelatih selepas pemergian Kim Pan-gun. Jadi saya pun belum pasti guys, belum lagi menerima perkabaran ini, dan apapun kita doakan yang terbaik untuk Malaysia dan juga untuk Indonesia. Vietnam ini kita abai untuk tepi guys. Okey, kita lanjut. Indonesia lebih ragu bertemu Malaysia daripada Thailand. Lantaran Garuda Muda dinilai mampu menaklukkan Thailand yang cenderung bermain ofensif, mengandalkan gaya rebound pendek dan fokus pada kemampuan individu. Pernyataan bernada miring ini pun seolah wajar, lantaran kondisi Vietnam saat ini memang begitu terhimpit. Bagaimana tidak, Vietnam harus tersingkir lebih awal di Piala AFF U19 setelah hanya bermain imbang 1-1 menghadapi Myanmar dan dihajar Australia dengan skor 2-6. Dengan demikian, ini menjadi kali keempat bagi Vietnam gagal lolos dari babak penyisihan grup sepanjang gelaran Piala AFF U19 atau ASEAN Cup U19. Woi, banyak kali gagal sudah juga Vietnam nih. Yang paling menyedihkan dibandingkan 3 kegagalan sebelumnya. Sebelum itu, timnas U16 Vietnam juga mengalami nasib yang pedih di ajang ASEAN Cup U16 2024, di mana mereka dipermalukan oleh timnas Indonesia U16 besutan Nova Arianto selaku tuan rumah dengan skor telak 0-5, yakni dalam perebutan tempat ketiga. Ini yang U16 Melihat tuh kondisi di gila. atas, jumlah media Vietnam pun merasa prestasi sepak bola mereka semakin menyedihkan dibanding masa lalu. Media Vietnam lainnya pun tampak semakin iri dengan perkembangan pesat yang dimiliki oleh timnas Indonesia yang selalu mengalahkan Vietnam tahun ini terus mengalami peningkatan. Dengan ini, para penggemar tim nasional Vietnam pun harus menyaksikan situasi sepak bola mereka yang terjerumus ke dalam spiral krisis dengan performa mengecewakan di semua level usia. Makin menurun kan guys Vietnam selepas Park Hang-seo itu. usai raih Golden Visa. Nah ini keuntungan ST usai raih Golden Visa. Pertama, jangka waktu tinggal lebih lama ya. Karena mendapatkan Golden Visa, Sintayong pun bisa tinggal lebih lama di Indonesia, yakni sampai dengan 5 hingga 10 tahun ke depan. Keuntungan ini bisa membuat Sintayong lebih tenang dalam menunaikan tugasnya melatih timnas Indonesia hingga kontraknya habis pada tahun 2027 mendatang. Pasalnya dengan Golden Visa ini, Sintayong nantinya tidak perlu lagi mengurus izin tinggal terbatas atau ITAS di kantor imigrasi. Nah, jadi senang sudah Sintayong kemudian masuk dan keluar Indonesia. Dengan Golden Visa yang didapatkannya, Sintayong juga punya kemudahan untuk masuk dan keluar dari Indonesia sewaktu-waktu, atau bahkan keluar negeri untuk memantau langsung aksi para pemain diaspora. Selama ini salah satu kemudahan yang dimaksud yakni kemudahan saat melewati jalur pemeriksaan dan mendapatkan layanan prioritas di bandara. Ketiga, bisa memiliki aset di Indonesia. Bisa memiliki aset di Indonesia guys. Salah satu keuntungan Golden Visa lainnya yakni bisa dirasakan Sintayong adalah dirinya bisa memiliki aset terutama properti di tanah air. Bukan rahasia lagi jika WNA tak punya hak untuk memiliki aset properti di Indonesia dan hanya bisa menggunakan hak pakai. Namun karena Golden Visa ini, Sintayong bisa memiliki aset properti di tanah air. Akan tetapi aset properti yang boleh dimiliki adalah hunian vertikal dengan harga $1 juta Amerika Serikat atau 16,2 miliar rupiah. Pelatih timnas Indonesia Sintayong pun mengaku deg-degan sekaligus senang karena mendapatkan Golden Visa yang diserahkan langsung oleh Presiden Joko Widodo. ST pun merasa bangga karena kiprahnya sebagai pelatih timnas Indonesia selama 4,5 tahun terakhir mendapatkan pengakuan dari publik bahkan Presiden Jokowi secara langsung. Secara langsung guys, Presiden Jokowi mengaku akan bekerja lebih keras lagi, yakni untuk sepak bola Indonesia setelah memperoleh Golden Visa. Mantap. Gandeng psikolog mental juara timnas U19 meningkat. Tim psikolog. Setelah sukses membabat habis lawan-lawan di fase penyisihan grup A lalu, pasukan muda merah putih kini menatap laga prestisius di fase semifinal. Laju anak asuh Coach Indra ini pun akan dihadang oleh sang musuh bebuyutan Malaysia. Menghadapi Harimau Malaya di babak semifinal gelaran tentu saja bukan perkara yang menang dan kalah. Ini dulu jauh lah. lebih prestisius dari itu. Dulu guys, Malaysia Indonesia memang sang musuh berbuyutan. Tapi sekarang ini
Saya menganggap Malaysia Indonesia ini hanya musuh sebagai musuh friendly persaudaraan. Lebih bagus kita katakan begitu guys, karena musuh berbuyutan kita sekarang ini adalah Vietnam dan Thailand. Jadi Malaysia Indonesia ini memang di media sosial itu selalu juga berantem, bercakaran. Tetapi dari segi psikologi luarannya sebenarnya Malaysia Indonesia juga adalah tetangga yang baik, saudara yang baik. Seandainya Malaysia disentuh oleh negara luar, Indonesia pasti akan membantu. Begitu juga dengan Indonesia. Seandainya disentuh luar, Malaysia juga sebenarnya akan mendahului negara lain membantu Indonesia. Itu dari segi yang tersirat yang sebenarnya kita tidak ketahui. Sebenarnya pemerintah kita ini sekarang ini baik-baik sejak keadaannya. Tapi dalam sepak bola ini memang 90 minit itu kita harus melakukan yang paling terbaik untuk negara masing-masing. Itu realitasnya guys. Oke. Kita lanjut guys ya. Hal ini tak terlepas dari sejarah kedua negara yang selalu saja bersaing di berbagai bidang termasuk sepak bola. Bahkan meskipun Indonesia telah berkali-kali mencapai final AFF dan mengalami kekalahan, namun hal itu tak sebegitu menyakitkan ketika kalah dari Malaysia. Mungkin memang benar Indonesia bisa kalah dari tim manapun, asalkan bukan dari Malaysia. Yang Karena ini itu, dulu jika punya sudah berhadapan dengan kata-kata Malaysia, bukan lagi masalah menang dan kalah, namun juga sudah masuk ke ranah gengsi maupun kebanggaan sebagai sebuah bangsa. Untuk itu, berbagai cara pun dilakukan Timnas Indonesia U19 untuk bisa menjuarai Piala AFF U19 2024 ini. Termasuk dengan menghadirkan tim psikolog yang bertugas membangun mental juara. Dalam hal ini, tim psikolog Timnas Indonesia U19 Afif Kurniawan menyatakan sudah memberikan sesi khusus untuk para pemain agar pola pikir mereka terbangun menjadi seorang juara. Hal tersebut agar Timnas Indonesia U19 selalu bersemangat dalam latihan dan memberikan performa terbaik saat turun laga. Kendati demikian, Afif Kurniawan mengatakan timnya harus solid untuk mencapai tujuan menjadi juara Piala AFF U19. Apalagi di fase grup Piala AFF U19 kali ini, lawannya Harimau Malaya menjadi tim yang paling produktif mencetak gol. Selain itu, mereka juga solid dalam bertahan, di mana Malaysia menjadi juara grup C dengan 7 poin setelah menang melawan Singapura dan Brunei Darussalam serta imbang 1-1 melawan Thailand. Untuk itu menarik menantikan pertandingan sengit antara dua musuh bebuyutan ini. Sengit dan seru guys, sengit dan seru Oke guys, itu antara berita dalam video pada kali ini di mana Timnas Indonesia juga bersiap sedia dengan tim psikologinya melawan Malaysia ini. Dan bagi saya guys, saya siapapun menang, saya akan tetap mendukung kedua-duanya. Cuman sekarang ini Malaysia bermain lawan Indonesia. Jadi keutamaan saya adalah negara saya sendiri, Malaysia. Dan kalau seandainya saya kalah, Malaysia kalah, maka saya akan terima seadanya. Cuman sekarang ini saya masih was-was juga lagi. Malaysia lawan Indonesia ini, Malaysia agak sukar sebenarnya, sulit sebenarnya untuk menang ke atas Indonesia. Kalau saya melihat kepada pemain-pemain yang ada di Timnas Indonesia, punya skill individu yang bagus. Dan saya tidak pasti Welber Jadim ini akan main dengan Indonesia ataupun masih lagi mengalami kecederaan. Seandainya Welber Jadim ini ada bermain first 11 dengan Timnas Indonesia, maka sulit untuk Malaysia menang. Dan Indonesia lebih unggul dari segi pemain-pemain skill individunya. Okey, dari segi pemain secara berpasukan, Malaysia bagus. Malaysia main secara agresif. Malaysia main cergas, punya kecepatan yang bagus juga. Dan dari segi defense, tengah, gelandang dan juga penyerang juga Malaysia bagus main. Cuman ketika lawan Singapura dan Brunei, memang itu tim yang bukan tim yang kuat, jadi Malaysia bisa mencetak banyak gol. Tetapi lawan Thailand hanya peroleh 1 gol dan dibobolkan 1 gol. Jadi Malaysia, Thailand, Indonesia, Australia itu sebenarnya seimbang. Hanya yang menentukan nanti adalah keberuntungan mereka di lapangan dan bagaimana kondisi di atas lapangan itu, emosi mereka jaga, mental mereka jaga, mengikut taktikal. Itu yang akan menentukan kemenangan di atas lapangan nanti. Jadi kedua-dua tim ini
saya mendoakan semoga dapat bermain secara sportivitas yang tinggi dan juga memberikan permainan yang menghiburkan kita guys. Secara sportivitas ya, tidak diganggu gugat dengan ketidakadilan wasit dan sebagainya. Saya mengharapkan sedemikianlah. Dan terpulang nanti malam nih saya mau menonton bareng juga dengan kalian, tapi untuk yang live ini dia tidak dapat kita paparkan terus karena akan copyright strike. Ini tidak dibenarkan oleh penyiar rasmi. Jadi kita nonton melalui kita punya TV masing-masing guys. Mudah-mudahan kita mendoakan kedua-duanya akan bermain baik, itu sajalah. Dan kita sokong tim masing-masing guys. Semoga apapun yang berlaku di akhirnya kita jalinkan persaudaraan yang lebih erat. Kita elakkan untuk memberikan komentar-komentar yang negatif, biar kita positif, kita bagi dukungan yang sepenuhnya kepada pemain-pemain muda ini. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan perkara ini. Kalian boleh komentar yang baik, positif, untuk kita mendapatkan info-info yang terkini dari kalian. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Dan kepada yang sudah subscribe, terima kasih banyak-banyak, jutaan yang sangat terima kasih. Tanpa kalian saya tidak akan dapat berkomentar dengan baik juga di YouTube ini. Dan semoga kalian murah rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia. Channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.